Setiap pagi sebelum pergi, pria itu selalu terbiasa menyambut bekal cinta darinya. Tapi hari ini gadis yang menyiapkan bekal itu tiba-tiba menghilang. Dia mengernyit tanpa sadar, mengira gadis itu sedang ngambek lagi, tanpa tahu bahwa kali ini, dia benar-benar telah kehilangan gadis itu. Gadis itu sebenarnya adalah putri sopirnya. Diam-diam menyukainya selama 7 tahun. Malam saat pria itu mabuk, takdir mereka pertama kali saling terhubung. Meski tahu pria itu masih mencintai cinta pertamanya, gadis itu tetap keras kepala berkata akan menemani, menunggu cinta lamanya kembali. Jika pria itu tetap tak bisa melupakan, maka dia akan pergi diam-diam. Selama 2 tahun, gadis itu terus diam-diam merawatnya. Hingga semalam, tanpa sengaja dia mendengar percakapan telepon pria itu dengan temannya. Di ujung telepon, temannya bercanda menanyakan, apa rencananya dengan pacar rahasia yang sudah 2 tahun bersamanya. Tak disangka pria itu menjawab, bahwa gadis itu hanyalah hiburan di saat bosan. Gadis itu terluka mendengarnya. Teringat pada ketulusan 7 tahun yang kini sia-sia. Dengan hati hancur, dia langsung menghubungi profesor luar negeri. Memutuskan setelah sidang skripsi, akan sepenuhnya bergabung dalam proyek riset rahasia di luar negeri. Sementara pria itu, masih tenggelam dalam kebahagiaan karena cinta lamanya pulang ke negara. Tanpa sadar, gadis yang mencintainya sedalam itu, telah memutuskan untuk benar-benar menghilang dari hidupnya. Gadis itu lalu membersihkan semua barang yang berhubungan dengannya, menyobek surat cinta yang belum sempat diberikan, dan membuangnya ke tempat sampah. Namun tiba-tiba terdengar suara yang sangat dikenalnya dari belakang. Pria itu melihat dan bertanya kenapa dia berkemas. Belum sempat gadis itu menjawab, cinta pertama pria itu datang bersama teman-temannya. Dengan polos bertanya, siapa dia ini? Setelah tahu gadis itu hanya anak sopir, cinta lamanya pura-pura baik hati mengajaknya makan bersama. Gadis itu awalnya ingin menolak, namun pria itu memaksanya ikut demi menjaga muka. Tak disangka, cinta lamanya malah memilih makan di warung pinggir jalan. Padahal tempat itu dulu paling dibenci pria itu. Namun kini, dia memuji cinta lamanya sangat sederhana dan membumi. Melihat seluruh meja dipenuhi udang, gadis itu tak menyentuh makanan sama sekali, karena dia sangat alergi terhadap udang. Tapi cinta lamanya malah pura-pura peduli dan bercanda. Katanya gadis itu sudah biasa makan makanan mahal. Wajar saja tak suka makanan kaki lima. Pria itu langsung memasang wajah dingin, lalu memaksa gadis itu makan sepotong udang. Gadis itu hanya bisa menahan reaksi alerginya, dan menelannya dengan susah payah. Saat itu, pria itu malah sedang memilih daun ketumbar untuk cinta lamanya. Begitu penuh perhatian, dia mengingat semua kesukaan cinta lamanya. Tapi justru lupa bahwa gadis itu alergi udang. Saat gadis itu berdiri hendak pergi, cinta lamanya diam-diam menjulurkan kaki dan membuatnya jatuh. Isi tasnya berserakan di lantai. Cinta lamanya lalu pura-pura baik hati membantu memunguti, tapi justru membuka rahasia gadis itu di depan semua orang. Mengatakan dalam tasnya ada name tag SMA pria itu, dan gelang yang dulu dibuang oleh pria itu. Salah satu teman yang melihatnya, mengambil surat cinta yang jatuh dan membacanya dengan keras. Isinya penuh dengan cinta dan perasaan gadis itu. Namun semua itu justru menjadi bahan ejekan di depan umum. Melihat gadis itu dipermalukan habis-habisan, cinta lamanya akhirnya menunjukkan senyum puas. Saat itulah hati gadis itu benar-benar hancur. Seminggu kemudian, profesor dari luar negeri mengirimkan tiket pesawat. Gadis itu bersiap untuk berangkat setelah sidang skripsi. Namun sebelum keberangkatan, pria itu tiba-tiba muncul, meminta gadis itu menuliskan skripsi untuk cinta lamanya. Gadis itu menolak dengan dingin. Tapi saat dia tak ada, pria itu diam-diam masuk ke komputernya, dan mengirimkan skripsinya ke cinta lamanya. Beberapa hari kemudian di ruang sidang skripsi, gadis itu dituduh melakukan plagiarisme. Dia langsung bertanya dengan tegas, siapa sebenarnya penulis asli skripsi itu? Cinta lama pria itu dengan tenang menjawab, bahwa dia sendiri yang menulisnya. Gadis itu